Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maksudnya Allah atas kudrah dan inayahnya malam ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan hanca kita di kajian penjelasan ringkas tafsir surat Ali Imran ya, yang pada malam ini insya Allah kita masuk di pembahasan ayat ke-81 ya, mulai dari 81. Setelah di ayat yang lalu kita pernah membahas tentang bahwa Allah memberi kepada para nabinya kemampuan untuk menangkap pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah dari kitab yang diturunkan kepada para nabi untuk diajarkan kepada umatnya. Nah, di ayat yang ke-81 ini, sebab ayat ini masih berkaitan tentang bagaimana Allah merespon sikap orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab yang seharusnya namanya ahlul kitab, mereka itu kan kelompok yang diberikan kitab suci oleh Allah. Ketika Al-Quran turun, seharusnya, sepantasnya mereka tidak banyak menolak apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebab pada dasarnya kitab yang diturunkan itu adalah kitab samawi, kitab yang sama-sama Allah turunkan kepada sekian nabi dan rasulnya, dan yang terakhir kepada Rasulullah SAW. Sepintas lalu tidak akan terlalu sulit lah ya orang menerima Al-Quran, sebab ayat-ayatnya terutama hal-hal yang berkaitan dengan ajaran ketauhidan itu sama. Namun ternyata kenyataan berbeda lain, berbicara lain. Yang harusnya ahlul kitab itu mudah mereka untuk menerima Rasul, tapi justru ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi lah yang paling menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, di ayat ke-81 Allah mencoba membuka kembali lembaran-lembaran ketika Allah memberikan proses penurunan syariatnya, proses penurunan wahyu, dan bahkan kemampuan orang-orang yang Allah pilih dari para nabi dan rasulnya ketika mereka diberi keutamaan oleh Allah bisa memahami dan mengajarkan kepada semua manusia yang menjadi sasaran target dakwah. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji setia kepada para nabi-nabi. Seolah-olah setiap nabi yang Allah utus, setiap rasul yang Allah utus, di dalam perjalanan mereka menyampaikan risalah Allah, mereka itu ada kontrak dengan Allah. Ada kontrak, ada satu perjanjian khusus, di mana perjanjian itu lama ataitukum min kitab wa hikmah, ketika aku beri kalian, apakah itu kitab suci yang Allah turunkan atau hikmah-hikmah, pengetahuan-pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci tersebut, Allah telah membuat satu perjanjian bahwa tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Ketika datang Rasul, yang Rasul itu yang akan membenarkan apa yang telah diturunkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya, maka la tu'minun nabihi walatan surunnah. Mereka diambil sumpah setia, diambil janji agar mereka mengimani dan mereka memberikan bantuan pertolongan kepada nabi yang diberikan kitab tersebut.
Jadi seolah-olah Allah seperti ini kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Kalaulah selama kalian berjalan berdakwah menyampaikan apa yang aku sampaikan ini, kemudian nanti ada satu nabi terakhir yang sama diberi kitab, maka siapkah kalian untuk mengimaninya dan membantu dakwahnya? Nah, seolah-olah perjanjian itu seperti itu. Jadi ada perjanjian yang dituntut oleh Allah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu memang digiring atau didorong, dianjurkan untuk mengimani dan membantu perjalanan dakwah Rasul. Lalu apa? Kata Allah, qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah sanggup kalian mengemban tanggung jawab dariku itu? Padahal ini berbicara kan tidak langsung, ya. Maksudnya tidak langsung Allah memberikan janji bahwa mereka itu akan mendapatkan nabi terakhir. Tetapi ini satu isyarat bahwa nabi saja, nabi-nabi yang Allah utus saja, ketika mereka kalaulah dalam perjalanan dakwah itu bertemu dengan Rasulullah, mereka bersumpah setia akan mengikuti Rasul. Qalu aqrarna, kami semuanya berikrar sanggup mengikuti hal tersebut. Jadi mereka semua sudah berikrar bahwa kalau ada nanti nabi terakhir, siap gitu. Maksudnya apa? Kalau nabi saja diperintahkan untuk berjanji setia mengikuti Rasulullah, apalah lagi para pengikutnya. Nabi Nawai sudah bersumpah setia, siap mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi, dan membantu perjalanan dakwah Nabi. Kan mereka tuh mengikut Nabi. Orang Nasrani pengikut Nabi Isa, orang Yahudi pengikut Nabi Musa. Kan mereka begitu mengagung-agungkan nabinya. Bahkan ya orang Nasrani kan overlap gitu ya. Bukan hanya sekedar mengagungkan nabi, tapi mengangkat derajat Nabi Isa sejajar dengan Tuhan. Kalaulah mereka benar mendukung, mencintai, taat kepada nabinya, tentu apa yang dilakukan oleh yang dicintai itu akan diikuti. Leres tuh. Ibu cinta ke caroge, ya. Nu dilakukan ku caroge kan wayah naku ibu dituturkan ya. Sebagai bukti bahwa kita itu cinta kepada suami. Artinya kalau kita betul-betul mencintai sesuatu, maka yang ia lakukan pun kita ikuti. Itu ciri orang yang mencintai. Demikian pula para pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa, kalau benarlah mereka mencintai Nabi, sedangkan Nabi Isa dan Nabi Musa pun sudah berikrar, berjanji bahwa kalau nanti ada Nabi terakhir, kami akan beriman kepadanya dan akan mengikutinya. Nabi na eta teh, tapi kenapa pengikutnya tidak mau? Nah itu maksud dari ayat ini. Fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Semua nabi itu bersaksi, dan semua nabi menyatakan kesiapan, semua menyatakan saksikanlah. Kami semua di antara orang-orang bersaksi akan apa yang telah kami ikrarkan. Faman tawalla ba'da dzalik, siapapun yang berpaling setelah perjanjian itu, setelah janji setia itu, faulaika humul fasiqun, maka jelas mereka itu adalah orang-orang fasik. Seseleket hayang ngaruksak geus puguh aya panto ngagorogotan jandela ya ngagorogotan naon juruna gitu kan. Eta fasik tehnya. Artinya orang-orang yang memang tidak mau menerima jalan yang benar-benar terbuka, tapi inginnya dia memilih jalan sendiri barijeng ngaruksak. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pernah suatu ketika
dalam sebuah perkumpulan, ya, sedang berkumpul. Di situ ada Umar. Kemudian Umar ngobrol, lapor ke Nabi, Rasulullah, saya punya keluarga, dia itu ada kaitannya dengan orang Yahudi. Jadi Umar punya kerabat dari kelompok Yahudi Bani Quraisyah. Kata Umar, bolehkah saya meminta dia untuk mengumpulkan catatan-catatan dari ahli kitab? Sebab kan di Taurat banyak ajaran-ajaran yang disampaikan. Banyak petuah-petuah ayat-ayat Allah yang diamalkan. Sehingga mungkin Umar berusaha untuk melakukan sebuah pendalaman mungkin, ya, perbandingan agama gitu, ya. Karena punya kerabat seorang Yahudi yang dia itu bisa menukil, memindahkan catatan-catatan ajaran-ajaran Yahudi kemudian untuk dibacakan. Tadi nama Umar meren asa bangga gitu, ya, merasa bangga bahwa dia itu punya keluarga kerabat yang bisa mengumpulkan catatan-catatan dari kisah-kisah ataupun butiran-butiran hikmah yang ada dalam perjalanan kaum Bani Israel. Tapi setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Umar tadi, Rasulullah bukannya senang, tapi Rasulullah terlihat mukanya itu, ya, menolak itu, ya, tidak menyukai itu. Setelah Umar berkata seperti itu, kemudian terlihat muka Nabi agak berbeda. Di situ ada Abdullah bin Thabit. Abdullah bin Thabit berkata kepada Umar, "Muncul urang Mar, gitu, ya, tingali cenah itu Nabi, gitunya. Lihat Nabi, terlihat wajahnya tidak senang dengan apa yang kau sampaikan." Umar cepat-cepat menyadari, oh ternyata salah, mata kitu ge salah. Sehingga Rasulullah menampakkan terlihat raut wajahnya yang agak berbeda. Nah, langsung Umar meralat apa yang beliau ucapkan, bahkan dengan mengungkapkan bahwa raditu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Robku, dan aku ridho bahwa Muhammad itu sebagai utusan Allah. Nah, setelah itu Nabi terlihat biasa deui gitu, ya. Lalu Nabi mengatakan, wahai orang-orang, ya, ringkasnya gitu, ya, wahai orang-orang, sekiranya Musa ada hari ini, dia pasti mengikutiku, dia pasti akan ittiba terhadap ajaranku, dan dia akan membantuku dalam dakwah. Kalian jangan bertanya kepada ahlul kitab tentang ajaran-ajaran Allah, sebab di dalam Al-Quran sudah sangat cukup, karena Al-Quran itu penyempurna dari sekian kitab yang Allah turunkan. Sehingga bagi seorang muslim tidak perlu kita mencari ajaran-ajaran itu dari kitab-kitab yang lain, sebab justru kitab yang lainlah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Itu pesan Nabi yang menunjukkan seorang muslim tidak perlu berlelah-lelah mendalami sesuatu yang tidak berfaedah, terutama urusan terkait dengan urusan ajaran tauhid, sebab pada dasarnya di dalam Al-Quran sudah disampaikan. Bahkan dalam kesempatan lain Nabi SAW ketika banyak orang mengisahkan, ya, ketika banyak orang menyampaikan tentang kisah-kisah Israiliyat, dongeng-dongeng Bani Israel, Rasulullah menegaskan bahwa
kalau ada orang-orang yang menyampaikan tentang kisah Israiliyat, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kau benarkan, tapi juga jangan kau dustakan. Jadi percaya entong dan disebut bohong ge entong. Kalau itu berbicara kisah Israiliyat. Tetapi apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayah. Daripada kalian menyampaikan kisah Israiliyat, maka lebih baik sampaikanlah apa yang ada dalam ayat Al-Quran meskipun satu ayat saja. Daker naon nerangkeun kisah-kisah Bani Israel atau Israiliyat, tapi ayat Al-Qur'annya sendiri ditinggalkan. Nah, mungkin ini akan sangat erat kaitannya dengan orang-orang yang menyukai tentang kisah-kisah masa lalu, ya, dongeng-dongeng masa lalu. Ya boleh jadilah kalau dongeng-dongeng itu hanya sebatas dongeng saja, tapi jangan sampai cerita-cerita masa lalu itu dipandang sebagai syariat. Cukup apa yang terjadi di masa lalu itu sebagai gambaran perjalanan syariat, bukan syariat itu sendiri. Seperti yang populer, ya, yang sering disampaikan oleh para dai, bahkan kita pun sering membaca mungkin, ya. Ada orang yang, kalau ini memang dikisahkan oleh Nabi, hanya saja berbicara tentang orang-orang sebelum di zaman Nabi. Orang yang masuk surga karena menolong anjing, ya. Seorang pelacur karena memberi minum anjing dia masuk surga. Nah, itu jangan dijadikan syariat, gitu ya. Jadi tina naon cenat pelacur ge nu penting mah maraban anjing, gitu kan. Jadi asup surga. Rasulullah menjelaskan itu tidak dalam bentuk sedang menerangkan syariat, ya. Tetapi Rasulullah sedang memberikan sebuah ibroh pelajaran bahwa dalam prosesnya, sejelek apapun manusia, ketika di akhirnya, ya, di akhir hayatnya dia melakukan sebuah kebaikan yang itu hanya karena Allah, dia akan diterima di akhir hayatnya. Sehingga muncullah satu hadis, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal itu nanti akan dilihat di akhirnya, di ujungnya. Kalau ternyata ujungnya bagus, ya lulus. Namun jelek, gagal. Dan banyak orang terjebak itu. Terkadang kita kan mempersiapkan diri semaksimal mungkin dari awal. Di perjalanan pas di ujung ngagaleong. Nah, maka disebut su'ul khotimah. Tapi ketika orang yang di awal wah baragajul gitu ya, di akhirnya jadi ahli masjid, ahli sodako, maka mereka disebut husnul khotimah, ya. Ya mudah-mudahan kita termasuk itu, orang-orang yang bisa menjaga sampai di akhir hayat kita dalam kondisi beriman kepada Allah dan dalam kondisi sedang melakukan kesolehan. Kemudian di ayat yang ke-82, afa ghaira dinillah yabgun, apakah selain agama Allah yang kalian cari, yang mereka cari, padahal walahu aslama man fis samawati wal ard tau'aw wa karha. Kepada Allah lah tunduk semua makhluk di langit dan di bumi, apakah mereka tunduk dengan kepasrahan dengan sendirinya atau mereka tunduk dengan keterpaksaan? Ya, perihal makna dari tunduk dengan sendirinya, dengan kerelaan, ada beberapa versi tafsir menyebutkan bahwa itu adalah orang-orang yang memang dari awal mereka bersedia untuk berikrar masuk Islam dengan tanpa dipaksa. Sedangkan yang karha, orang-orang yang tadinya mereka dalam kekafiran, kemudian mereka menjadi tawanan, dalam kondisi itu mereka
masuk Islam, tunduk. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan Rasulullah Allah begitu takjub melihat orang ahli surga yang diseret dalam kondisi mereka itu awalnya penuh dengan rantai. Jadi awal nama kapaksa, tapi pada akhirnya setelah terpaksa merasa biasa dan merasa itu semuanya menjadi luar biasa, bahkan luar biasa nikmatnya. Dan proses hidup memang seperti itu ya. Seringkali kita juga kan melakukan sesuatu karena terpaksa, kepaksa melakukan ketaatan, sehingga akhirnya karena setelah dipaksa jadi biasa, setelah biasa terasa luar biasa. Ini biasanya sangat terasa bagi santri yang mondok. Jam 3 semuanya disuruh bangun, diajar tahajud. Kan kepaksa awal nama. Saha turun tahajud dalam keadaan sukaria gitu. Senang, ya aduh, saat tahajud semangat tidak. Semuanya juga dalam kondisi ngantuk, leles, hoream. Tapi kan kalau santri di asrama semuanya bangunkan. Sudah dibangunkan suruh tahajud. Itu kan rutin, awalnya maka paksa. Tapi setelah lama perjalanan itu dilakukan menjadi sesuatu yang biasa, dan dari sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Kenikmatannya terasa. Ya jika orang kapangaosan, ya kan awalnya maka paksa, hoream awal nama, tapi kusabab daya tetos biasa gitunya. Akhirnya kan setelah biasa ya sesuatu yang luar biasa akan kita dapatkan ya. Maka jeung aya tumpeng segala ya. Ya paket pisang sempurna ya, ada pisang yang pisangnya buahnya, ada pisang gorengnya ya, kolakna deh gitu ya. Oh, paket pisang kan itu kan luar biasa, sesuatu yang tadinya memang kita tidak terbiasa ya. Tapi ya kalau terus dipaksakan akhirnya ada sesuatu yang memberikan kenikmatan dalam diri kita. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepada Allah lah mereka itu dikembalikan. Qul amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq, dan segala yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, Yaqub dan turunannya alaihimussalam. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan nabi-nabi yang lainnya. Apa yang diberikan dari Rabb-nya. Nah, di sini ada sedikit keunikan ya redaksi ayatnya, nggak dilihat. Yang pertama wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim, menunjukkan unzila diungkapkan dengan kata-kata unzila, kan artinya diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan turunan-turunannya. Ini dalam salah satu versi penekanan lugawi bahasa, ketika disebut wa ma unzila, ini lebih kepada penekanan ayat-ayat atau kitab-kitab suci yang diturunkan. Kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim atau suhuf-suhufnya ya, suhuf-suhufnya. Dan itu diturunkan dan diajarkan dalam bentuk yang lain. Sedangkan ketika disebut utia Musa wa Isa, yang diberikan kepada Musa dan Isa, itu ada plusnya. Maksudnya bukan yang lain jadi minus gitu ya, tapi ada sesuatu yang di luar itu. Selain suhuf, selain kitab sucinya, ada juga penyeimbangnya. Dan ini pula yang di antaranya disebutkan oleh Allah diberikan kepada Rasulullah, utiyal kitaba wal hikmata, diberikan Alkitab, kitab suci, dan hikmah, pengetahuan yang mendalam sehingga bisa disampaikan kepada orang-orang, bisa disampaikan kepada
manusia yang begitu banyak dengan penuh hikmah yang diterima oleh manusia. Nah, makanya ada sedikit perbedaan meskipun maksudnya belum pasti itu gitu ya. Tapi ada satu versi dari segi bahasa yang menjelaskan perbedaan unzila dan utia itu antara lain di sana. Yang satu mah berbicara tentang suhub ya, kitab suci secara utuh. Yang kalau utia bukan hanya sekedar kitab sucinya, tapi juga kemampuan-kemampuan lain yang bisa memberikan pencerahan kepada manusia. Itu kalau disebutkan dengan utia. Namun dalam ayat ini bukan hanya itu yang ingin disampaikan oleh Allah. La nufarriqu baina hadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak memisah-misahkan, membeda-bedakan para nabi-nabi di antara mereka. Semuanya kami pandang sebagai nabi dan semuanya kami imani. Mulai dari nabi yang pertama sampai yang terakhir. Mulai dari nabi yang dikisahkan sampai nabi-nabi yang tidak dikisahkan. Ya. Kalau memang itu adalah para nabi, ya kita imani. Kita pun mengimani Nabi Isa. Padahal kita belum bertemu dengan Nabi Isa. Kita mengimani nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim. Sebab kita diperintahkan untuk beriman. Ya. Kita tidak bisa memisahkan iman ke Nabi Isa mah 50% misalnya, sedangkan iman ke Rasul 100% tidak. Tetap semuanya harus kita imani, wajib diimani. Makanya di antara rukun iman kita kan iman kepada ya. Iman karena naon? Hilap dari rukun iman. Ya, iman kepada para nabi, para rasul. Ya. Kita memang wajib beriman dan memang diperintahkan, tidak boleh memisah-misahkan. Dan juga memiliki mana tidak boleh kita memisah-misahkan predikat-predikat dan tingkatan-tingkatan para nabi itu. Jadi di level-level, namun di nalada sama levelnya hiji gitunya. Sebelak teh, ya 2, 3 nya. Nabi tidak, semuanya nabi Allah. Kalaulah itu rasul, semuanya rasul Allah. Beda ieu mah nabina cenah luar biasa, jadi ieu mah nabi setengah dewa. Ya tidak ada. Yang itu justru dilakukan oleh ahlul kitab. Ya, karena dipandang memiliki kekuasaan yang sama dengan Tuhan, maka Nabi Isa dinobatkan sebagai Tuhan. Nah itu salah nate gitu ya. Padahal tetap nabi seorang manusia biasa, tetapi punya keistimewaan karena dia orang terpilih yang membawa risalah Allah. Itu perbedaannya. Adapun mengangkatnya menjadi sejajar dengan Allah, itulah kekeliruan yang dilakukan oleh mereka. Maka bagi kaum muslimin kita tidak boleh melakukan kesalahan yang serupa, menjadikan Isa sejajar dengan Allah, menjadikan Uzair sejajar dengan Allah, gitu kan? Atau disebut anak Allah. Tidak, kita tetap menyebut Rasul itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba Allah dan Rasul Allah, tidak yang lainnya. Karena Nabi pun mengingatkan kita, jangan sampai kita terlalu berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi. Jangan sampai kita terjebak seperti kaum-kaum sebelum kita, kan kata Nabi ya. Jangan sampai la tutruni kama atrotin nasara Isa ibn Maryam. Kalian jangan sampai melebih-lebihkan diriku seperti yang pernah dilakukan oleh kelompok Nasrani ketika mereka terlalu melebih-lebihkan Isa alaihissalam. Mereka menganggap Isa adalah ya, anak Allah, sehingga memiliki kesamaan tingkatan derajat dengan Allah. Semuanya kita posisikan sebagai Nabi Allah dan semuanya kita imani. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapapun yang memilih, mencari, menjadikan agama selain Islam
falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak ada sedikit pun amal yang akan diterima dari kebaikan mereka. Sebaik-baiknya orang kafir dalam memberikan manfaat kepada sesama manusia dalam kehidupan ini, tetapi ketika tidak ada konektornya ya, yang menyambungkan kebaikannya dengan Allah, maka itu tertolak. Sehebat apapun, sebanyak apapun, sebesar apapun mereka memberi kemanfaatan, tetapi mereka tidak menyambungkan itu satu. Tengah klik ya mual nyambung pada akhirnya ya, tidak akan diterima. Jika naon ya, orang yang punya HP luar biasa bagus tapi tidak ada sinyal gitu kan, nyambung atuh ya. Iya, tidak ada kuotanya gitu ya. Orang beramal soleh tapi dia tidak bersyahadat, ya wayahna. Sebab itu passwordnya itu syahadat ya. Sehebat apapun mereka berbuat kebaikan, tapi dari syahadat mah sudah kumaha ya, tidak akan diterima. Sehebat apapun, sebanyak apapun. Makanya siapapun yang menjadikan agama selain Islam tidak akan diterima kebaikannya. Dan nanti ya terserah Allah. Tentu saja karena mereka menolak ya. Bahkan pada akhirnya banyak orang yang justru menyerang dan menyudutkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya pada akhirnya wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia rugi nanti di akhirat. Sebab orang hidup di dunia ini semua lelah. Semuanya lelah. Saya pernah sampaikan kan bahwa kita semua hidup di dunia itu lelah. Sok di dia ibu-ibu capek tuh. Capek. Kok mau lamun geus loba hutang mah. Capek pisan eta teh gitunya. Ya capek awak, capek hati, capek pikiran gitunya. Loba masalah deh gitu kan. Capek. Ya, semuanya. Apakah orang kafir tidak capek? Sarua capek gitu ya. Tapi capek kita kalau kita memang ada tadi terhubung dengan Allah, keyakinan kita masih nyambung dengan Allah, nya atuh gitu kan. Capeknya kita kelak di hadapan Allah akan diberi upah. Diburuhan ku Allah. Capek urang teh nah ada urang na nyambung jeung Allah. Tapi lamun urang na teu nyambung jeung Allah, kacapek eta leuwih capek. Ya, di dunia riweuh, di akhirat komo gitu kan. Nah, da urangna teu nyambungkeun diri ka Allah. Jadi leuwih riweuh, leuwih capek. Makanya kalau orang kafir capek, urang ge capek, atuh capek urang mah tong sarua jeung manehna gitu. Maka capek kita itu harus sangat berbeda dengan orang-orang kafir. Orang kafir juga suka berkorban, orang kafir juga suka berderma, urang ge osok. Cik atuh kudu beda urang mah berderma dan berkorbannya. Kaitkeun jeung Allah. Disitulah letak kemuliaan seorang mukmin. Ketika sekecil apapun kebaikan mereka akan diberikan upah oleh Allah. Sekecil apapun kesusahan kesulitan mereka nanti akan mendapatkan upah dari Allah. Beda dengan orang-orang kafir ya. Yang meskipun mereka sangat bersusah payah, tapi susah payah mereka itu tidak akan mendapatkan upah apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja mungkin penjelasan ringkas kita pada kesempatan malam hari ini. Kita berakhir di ayat 85. Mudah-mudahan sedikit ringkasan penjelasan tadi menambah keimanan kita dan mendorong amal soleh kita untuk lebih dekat kepada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri saja pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah yang Mar-Rahman Mar-Rahim Al-Ghafur memberikan magfirah kepada kita, ibu bapak kita, serta kepada segenap orang yang beriman di yaumul hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.